Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ramdhani dengan nomor NIM 234110201234. Di mata kuliah statistik terapan, saya di sini akan menganalisis jalur PET dengan menggunakan Excel guna memenuhi tugas ulangan akhir semester atau UAS yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Parno MM. Dari tujuan analisis ini, cara mengetahui apakah iklan, personal selling, harga berpengaruh dengan volume penjualan. Yang pertama kita anggap X1 ini sebagai iklan, X2 sebagai personal selling, X3 sebagai harga, dan Y sebagai penjualan. Langkah pertama yaitu hitung terlebih dahulu semua nilai rata-rata dari X1, X2, X3, dan Y. Dan kita juga harus mencari nilai standar deviasi dari X1, X2, X3, dan Y. Nah, kita harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Caranya yaitu klik F1. Di bagian sini, kita klik statistical. Kita cari statistical yang ini. Lalu, di sini kita cari average. Nah, yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita blok semua ini. Lalu kita klik OK. Nah, jadi ada jumlahnya. Lalu kita tarik semua ke pinggir sini. Dan ini akan keluar jumlahnya. Lalu, yang kedua, untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan cara yang sama seperti mencari nilai rata-rata yang ini tadi. Ke F1, Fx. Nah, kita ke Fx. Lalu kita cari yang ini. Nah, bagian ini nih. Nah, kita klik ini. Kita klik OK. Nah, tampilan seperti ini. Kita blok. Lalu klik OK. Nah, dan akan muncul jumlahnya. Kita tarik ke sini dan akan terisi seperti ini. Itu untuk langkah pertama, mencari nilai rata-rata. Lalu, kita akan mentransformasikan X1. Kalau X1 distandarisasikan, maka notasinya menjadi ZX1 yang ini. ZX2. Lalu, bagaimana cara mengisi tabel yang kosong ini? Nah, caranya itu kita klik ini, tabel yang kosong ini, di bawahnya ZX1, kita klik Fx. Nah, di sini kita cari statistical yang ininya. Lalu, di bagian sini, kita cari standar dash. Nah, yang ini. Kita klik standar dash ini, lalu kita klik OK. Lalu, masukkan X rata-rata dan standar deviasi. X-nya ini, itu yang ini. Masukkan yang pertama ini. Lalu, rata-rata yang ini. Dan standar deviasinya yang ini.
Kita tarik semua ke bawah sini, lalu akan terisi secara otomatis seperti ini. Lalu ZX2, ZX3, dan ZY itu nyarinya sama seperti ZX1 caranya. Semua variabel sudah kita transformasikan ke dalam bentuk standar dash. Tinggal kita regresikan. Yang kita regresikan yaitu ZX1, ZX2, ZX3 terhadap ZY. Caranya yaitu kita klik data, lalu pergi ke data analysis. Lalu di sini kita klik regression, lalu klik OK. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita klik input Y. Y-nya mana? Y-nya yang ini, yang ZY. Kita blok. Nanti akan seperti ini. Dan kita akan input X. X-nya yaitu yang ini. Nah, kita lalu centang label dan klik OK. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini namanya confusion. Jalurnya itu berada di bagian halaman pertama ini nih, yang saya blok ini. Kemudian bagian value ini adalah tingkat signifikannya. Nih, yang saya blok. Nah, value ini. Kita blok sampai value. Kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Nah, kalau sudah dipindahkan seperti ini, lalu kita pindahkan ke diagram ini. Nah, di bagian PX1 kita isi dengan yang di tabel ini. Nih, yang bagian sini. Kita
pindahkan ke diagram. Di bagian VYX1 itu 0, 599. Di VYX2 itu 0,488. Nah, dan VYX3-nya 0,145. Seperti ini. Itu sama cara ngisinya dengan PYX1. Nah, yang ini tinggal pindahkan aja yang ini ke sini. Kemudian bagian PYE ini kita akan menggunakan rumus, itu sama dengan SI RT ini. Kita klik 2 kali, lalu kita isi dengan 1 kosong 664, lalu tutup kurung dan enter. Nah, mohon maaf ada kesalahan, kita ulang lagi. Sama dengan di sini menggunakan koma. Coba menggunakan koma ini lalu enter. Nah, jadi itulah hasilnya yang di bagian PYE. Kemudian bagian yang RX1, X2, RX2, X3, RX1 dan X3 ini yang ada di diagram ini, langkahnya kita klik data, lalu ke correlation, klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, kita di sini input range dari ZX1, ZX2, dan ZX3 yang ini kita blok. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita centang label, lalu klik OK, dan akan muncul seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kalau udah dipindahkan seperti ini, baru kita pindahin ke RX1 ini. Bagian sini yaitu 0,145.
Rx 2x3-nya yaitu 0, 0,23. Lalu X1 dan X3-nya yaitu 0,353. Nah, kalau sudah seperti ini, sini sudah selesai semua dan hasilnya itu seperti ini. Nah, iklan dan personal selling terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Harga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan dalam penelitian ini. Upaya peningkatan volume penjualan sebaiknya diprioritaskan melalui strategi periklanan yang efektif dan personal selling yang lebih insentif. Karena keduanya merupakan faktor dominan yang memengaruhi hasil penjualan. Mungkin segitu dari saya. Cara mengerjakannya, mohon maaf jika ada kesalahan entah itu dari kata-kata atau cara penyampaian saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.